Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Saya Nazwita, calon guru penggerak Angkatan 6 dari SMK Negeri 4 Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Bapak Ibu Guru Hebat, salam dan bahagia. Semoga Bapak Ibu Guru selalu dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Bapak dan Ibu Guru, saya akan berbagi tugas demonstrasi kontekstual. Penerapan inquiry apresiatif melalui tahapan baca. Apa sih inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif atau IA adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif ini merupakan sebuah filosofi, suatu landasan berpikir berfokus pada upaya kolaboratif, menemukan hal positif dalam diri seseorang, suatu organisasi, dan dunia sekitarnya, baik pada masa lalu maupun masa depan. Cooprider and Whitney 2005. Untuk menerapkan perubahan, maka visi ini terwujudnya peserta didik yang bernalar kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Gambar metal prakarsa perubahan. A. Awal atau aset. Peserta didik dapat memahami cara menyelesaikan masalah atau problem solving. T. Tantangan. Mengarahkan kebiasaan peserta didik dalam mengasah pola pikir peserta didik untuk bernalar kritis. A. Aksi. Membantu peserta didik untuk belajar dan berlatih mengasah kemampuan bernalar kritis, yaitu 1. Membiasakan diskusi dengan peserta didik. 2. Membiasakan peserta didik melakukan riset sebuah fakta. 3. Melatih peserta didik dalam menganalisa masalah. P. Pembelajaran. Peserta didik dapat memahami mengapa mereka perlu bernalar kritis, yaitu 1. Melatih kemampuan diri sendiri. 2. Mudah dalam menyelesaikan masalah. Tahapan bagja. Bagja dalam bahasa Sunda berarti bahagia. Bagja di sini merupakan akronim dari 5 langkah utama yang digunakan dalam sebuah proses inquiry apresiatif. 5 tahapan utama yang dijalankan dalam akronim bagja tersebut adalah 1. Buat pertanyaan utama atau define. 2. Ambil pelajaran atau discover. 3. Gali mimpi atau dream. 4. Jabarkan rencana atau design. 5. Atur eksekusi atau deliver. Buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaan. Hal apa saja yang membuat kemampuan siswa untuk mengatur cara berpikirnya? Strategi yang manakah yang tepat dalam menyelesaikan masalah? Apa kendala yang membuat siswa sulit menganalisa pertanyaan yang diberikan guru? Tindakan atau penyelidikan. Pertama, yaitu mencari informasi tentang mengatur cara berpikir siswa yang cocok diterapkan dalam proses belajar mengajar. Kedua, mencari strategi apa yang harus digunakan dalam memecahkan masalah atau problem solving. Ketiga, mendata kendala apa yang membuat siswa sulit menyelesaikan masalah dalam menganalisa pertanyaan atau soal-soal yang diberikan oleh guru.
mengambil pelajaran. Pertanyaan, bagaimana kemampuan siswa dalam berpikir? Kedua, bagaimana kondisi siswa atau latar belakang daya pikir siswa tersebut? Ketiga, bagaimana fasilitas sekolah yang mendukung siswa untuk bernalar kritis, untuk membuka cakrawala dan menambah wawasan siswa tersebut? Yang keempat, adakah siswa yang sudah bisa menyelesaikan permasalahan dan memiliki sudut pandang yang lebih luas? Tindakan penyelidikan. Berdiskusi dengan guru bimbingan konseling, melakukan tes diagnostik kognitif, berdiskusi dengan guru lain untuk mengasah pola pikir siswa untuk bernalar kritis. G. Gali mimpi atau dream. Pertanyaan 1. Apa pengaruh positif untuk pembelajaran ketika siswa bernalar kritis? Kedua, bagaimana perubahan siswa ketika sudah bisa menyelesaikan suatu masalah? Ketiga, apakah ada perubahan cara berpikir siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila? 4. Apa kebiasaan-kebiasaan yang akan terjadi jika pembelajaran yang dapat mengasah siswa bernalar kritis dengan baik? Tindakan atau penyelidikan. Mempunyai kemampuan analisis siswa yang baik, mempunyai kemampuan komunikasi yang efektif, mempunyai pemikiran yang terbuka, dan mampu menyelesaikan masalah dengan kreatif. J. Jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan, apa langkah yang diperlukan untuk mengasah kemampuan siswa agar bernalar kritis? Tindakan atau penyelidikan. 1. Perbanyak sesi diskusi saat proses belajar mengajar di kelas. 2. Ajak siswa untuk mendengarkan secara aktif. 3. Biasakan melakukan riset terhadap sebuah fakta. 4. Buat gerakan membaca atau literasi sebelum proses belajar mengajar dimulai. 5. Mempertimbangkan segala kemungkinan. 6. Tanamkan pola pikir beberapa langkah ke depan. 7. Evaluasi kegiatan dan tindak lanjut kegiatan tersebut. A. Atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan, siapa yang terlibat dalam pembiasaan ini? Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa saja yang mengisi peran tersebut? Dan siapa yang memonitor dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat mengasah siswa bernalar kritis? Tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, yaitu mengajak semua guru untuk mengasah kemampuan siswa bernalar kritis. Yang kedua, memiliki sudut pandang yang lebih luas. Yang ketiga, memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Yang keempat, diskusi dengan wali murid atau orang tua tentang masalah kognitif siswa. Refleksi, setiap siswa merdeka dan memiliki cita-cita. Dengan memahami bahwa kondisi dan potensi setiap siswa beragam, maka guru harus mampu menggali semua kekuatan dan nilai-nilai positif yang dimiliki siswa, agar mereka dapat tumbuh dengan baik, menjadi generasi yang berkarakter dan bernalar kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru hebat Indonesia, semoga kita bisa menjadi pemimpin pembelajaran untuk mewujudkan cita-cita bangsa, memerdekakan murid, merdeka belajar. Salam semangat guru hebat dan kreatif Indonesia. Jazakallahu khairan.